Assalamualaikum Bu. Ya waalaikumsalam. Iya, dengan kakak siapa? Dengan Asmi Bu. Oh, dengan Kak Azmi. Kak Azmi kesini tadi naik apa? Jalan kaki Bu. Oh, jalan kaki. Gimana? Capek? Sedikit Bu, walaupun begitu, tapi ya harus semangat lah pokoknya. Oh. Semangat muda, jiwa muda. Oke, baik. Semangat aja. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya, Kak Azmi kesini ada perlu apa ya? Iya Bu, di sini saya mau konseling Bu. Oh, Kak Azmi mau konseling. Sebelumnya Kak Azmi pernah konseling? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah, baru sekadar mendengar namanya aja ya? Iya Bu. Oke, kalau gitu Ibu beritahu sedikit dan sekilas tentang konseling itu apa ya? Iya Bu. Oke, baik. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang tujuannya untuk memecahkan masalah Kakak Azmi. Nah, Kakak Azmi kan di sini sebagai konselor ya. Nah, Ibu sebagai konselor akan membantu mencari permasalahan, memecahkan masalahnya gitu bersama-sama nanti kita. Nah, nanti dalam cerita Kakak Azmi dimohon untuk bisa sukarela ya, terus terbuka menyampaikan pendapatnya gitu. Nggak perlu takut kalau misalnya nanti ceritanya itu bakal diceritain keluar, karena kan kita face to face gitu ya. Pokoknya Ibu di sini tuh berjanji gitu akan merahasiakan apa yang dibicarakan di sini gitu. Jadi kayak nggak bakal pergi keluar dari sini. Kak Azmi sampai sini paham? Paham Ibu. Paham ya. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan saja ya. Tadi kan Kak Azmi tadi katanya mau konseling ya? Iya Bu. Tentang perihal apa? Iya Bu, di sini saya merasa kayak penat Bu, capek gitu ya. Capeknya bukan kayak maksudnya jalan kaki gitu, capek kayak harus bersosialisasinya itu setelahnya itu langsung capek Bu, kayak habis banget energi gitu. Oh, berarti setelah bersosialisasi dengan teman baterainya habis gitu, capek. Terus juga lingkungan tempat tinggalku juga kayak kurang nyaman Bu. Gitu. Jadi kayak menimbulkan apa dampak dari hal ini ke Mbak Azmi? Kayaknya dampaknya itu karena yang pertama tuh ya sosialisasi dengan orang kayak capek banget, kayak nggak ada semangat gitu. Terus apalagi ditimpa lingkungan yang sekitar yang saya tinggalin gitu, itu kurang nyaman gitu, yang dimana kayak tambah kesel, mumet, terus kayak rasanya kayak pengen teriak aja gitu. Oke, Kayak nggak bisa nyari solusi gitu, maksudnya kayak marah aja gitu Bu. Itu gimana ya Bu? maksudnya jadinya lebih gampang cepat marah gitu. Terus sama penat gitu, capek Bu. Oh, jadi Mbak Azmi ingin mengatasi rasa penat Sama marah marah sama capeknya. oh, marah sama capeknya. Ada dua berarti ya? Iya. Jadi salah satu aja Mbak Azmi. Yang memecahkan solusi untuk yang penat aja atau yang marah? Marah aja kali. Yang marah. Oke, baik, kalau gitu kita ngebahas dulu ya kan, kayak mulai dari kapan kira-kira marah-marahnya itu? Udah lama sih Bu. Sekitar beberapa 1 tahun yang lalu ya. Oh, 1 tahun yang lalu, cukup lama ya. Akhir-akhir ini masih sering tiba-tiba marah-marah gitu? Enggak sih Bu, tapi emang terkadang ada aja kayak kurang nyaman itu, jadi bikin kayak kesel gitu sendiri gitu. Oh, coba dijelaskan, diceritakan gitu kejadiannya. Salah satunya mungkin yang 2 minggu terakhir terjadi. Sikap warga sekitar sih Bu. Warga sekitar di mana? Yang di lingkungan yang saya tinggalin gitu, jadi kayak entah kenapa kayak mama ya kayak jurik gitu. Terus juga kayak sikapnya itu juga kayak bikin gak nyaman. Terus juga ya gitu, ya ada gitu yang buat gak nyaman juga dari sikap sekitar gitu. Oke, berarti kalau dilihat-lihat masalah Kakak Azmi ini
marahnya itu disebabkan sama orang lain gitu ya, dari sekitar ya. Tapi mungkin nggak sih kita mengubah orang yang di sekitar kita gitu? Bisa aja sih Bu, Bisa aja. Tapi ada yang punya kayak egonya tinggi, jadi kayak susah gitu Bu. Oke, kalau misalkannya menurut Kakak Azmi bisa, caranya itu gimana emangnya? Kalau bisa kayak dibaikin, kayak senyum gitu, dibaikin gitu. Tapi kalau yang hadapin ego tingginya itu gimana ya Bu? Kalau Kakak Azmi sendiri kan kata tadi bisa. Iya, tapi kalau hadapin orang yang egonya tinggi itu susah Bu. Itu gimana cara hadapinnya? Cara hadapinnya ya. Tadi kan kita masalahnya itu ngebahas tentang Kakak Azmi suka ngerasa emosi di tempat lingkungan sekitar karena sikap orang lain gitu ya. Terus kan tadi ibu bertanya, bisa nggak kita ngerubah sikap orang lain? Kata Kak Azmi bisa kalau kita ngebaikin mereka. Terus kalau misalkannya ada orang yang egonya tinggi susah gitu. Berarti jatuhnya itu sebenarnya bisa atau enggak sih kita ngubah orang lain? Bingung. Oke, baik. Kita ibaratkan aja nih, orang yang egonya tinggi itu yang kayak gimana menurut Kak Azmi? Kayak tangan mentingin diri sendiri, terus kayak lebih kayak nggak mau kayak menghargai orang lain gitu. Terus nggak menghargai kepentingan orang lain juga gitu. Oke, ini yang orang yang egonya tinggi. Ini yang susah Kak Azmi hadapin gitu. Yang bikin Kak Azmi marah. Iya. Ada kejadian orang yang berego tinggi ini ngebikin Kak Azmi marah? Ada sih Bu, kayak orangnya ini kayak merendahin orang lain gitu. Itu yang bikin kayak, apalagi ngomongnya itu di depan saya gitu Bu. Itu bikin kesel gitu Bu. Oke, baik. Itu kan kayak kejadiannya beneran terjadi ya? Iya, terjadi. Udah lama? Baru itu Bu. Oh, baru. Terus pas waktu ada di kejadian itu Kak Azmi ngapain tuh? Kan dia merendahkan orang lain. Kak Azmi ngapain? Kalau saya dia ibu, soalnya kalau mungkin saya berpikir gitu Bu, kalau misalnya saya berbicara pasti bakal dibalas atau nggak menimbulkan dampak yang negatif gitu Bu pada saat di kejadian tersebut gitu. Jadi aku lebih memilih diam sih Bu. Oke, baik. Berarti Kak Azmi lebih memilih diam saat ada di kejadian seperti itu. Tapi di satu sisi juga Kak Azmi ngerasa nggak enak gitu, penat karena hal itu. Terus kayak kesel, kayak nggak suka gitu Bu. Kesel, nggak suka. Tapi bisa nggak sih kita ngubah dia, kan egonya tinggi? Nah itu Bu, itu bingung Bu. Terus kalau kita nggak bisa ngubah dia, kira-kira bagaimana dong? Kak Azmi bakal terus-terusan stres nih. Kak Azmi kepikiran ada sesuatu yang kayak kalau misalkannya kita nggak bisa ngubah dari luar, kira-kira apa yang bisa diubah dari kejadian itu dan masalah itu? Dari dalam. Dari dalam. Oke, baik. Gimana tuh? Yang dari dalam itu yang kayak gimana? Dari dalam kan tergantung dari berbeda-beda orang Bu ya. Misalnya mungkin dari kayak lebih belajar lagi, kayak misalnya kan dalam Al-Quran itu sendiri itu kita ada kayak lebih belajar menghafal gitu, terus kayak sering baca Al-Quran, terus lihat maknanya yang terkandung gitu. Terus kayak mempraktekkannya. Baik. Itu kan tadi definisinya kata Kak Azmi untuk tergantung orang ya. Kalau menurut Kakak Azmi sendiri untuk membuat dari dalamnya itu dari internal kayak gimana? Kalau dari aku ya, kalau dari saya sendiri itu meningkatin iman dan takwa sih Bu. Meningkatkan iman dan takwa sama yang kepada Allah. Terus kan karena meningkatkan iman dan takwa gitu, kalau dari saya sendiri ya Bu, itu kan perlahan kayak mungkin kan dari sholatnya, terus ya baca Qurannya kan itu jadi kayak pengaruh gitu ya buat kehidupan kita, jadi kayak lebih bagus sih gitu. Oh, jadi kalau misalkannya melakukan hal-hal tersebut jadi bisa menghargai orang lain. Berdampak gitu.
Jadi sebenarnya maksud ibu itu bertanya, kayak kan hal-hal yang di luar dari kemampuan Kak Azmi nggak bisa dihandle. Terus Kak Azmi memutuskan untuk dari dalam gitu ya, mengubah dari dalam ya. Terus kan tadi Kak Azmi juga mengatakan katanya kalau dari dalam dengan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, dengan membaca Al-Quran, itu hal yang bagus, hal yang sangat bagus menurut saya. Kak Azmi sudah melakukan hal yang bagus. Kira-kira ada efek saat Kak Azmi menghadapi orang tersebut, apakah yang dari dalam itu yang Kak Azmi baca, yang Kak Azmi tingkatkan imannya, maksudnya melakukan peningkatan iman dengan kepada Allah, apakah jadinya Kak Azmi sudah dapat menghadapi orang-orang semacam itu? Kalau yang ego tinggi sekarang sih agak menjauh gitu Bu, tapi walaupun menjauh bukan artinya kayak gimana gitu, walaupun emang saya kesal, tapi sekarang sih kayak diam gitu, maksudnya diam itu kayak ya udah kayak diem aja gitu, maksudnya kayak gitu sih Bu. Jadi kayak Kak Azmi lebih memilih untuk memendam perasaannya gitu ya? Bukan, sekarang kayak lebih kayak memendam sih, kayak karena udah kayak lama-lama kesel, daripada kesel terus akhirnya kayak diam tapi nggak kesel gitu Bu, tapi sebenarnya Diam tapi nggak kesel? iya, jadi kayak lebih kayak ikhlaskan ya, ikhlaskan diri gitu sih. Tapi barusan Kak Azmi bilang katanya pernah capek. Iya, tapi kalau digituin terus Ya, harus gitu lama, harus ikhlas sih. digituin terus di kelas itu bagaimana? Capeknya memang yang tadi capeknya itu capek yang mana, yang dari mana ya Bu? Iya kan tadi Kak Azmi bilang katanya akhir-akhir ini merasa capek, pernah lelah saat bersosialisasi gitu kan ya. Terus kemudian kata Kak Azmi, lingkungan sekitar yang membuat Kak Azmi seperti itu juga kan katanya, karena menghadapi orang-orang yang katanya julid gitu. Terus kan kita tadi udah membahas tentang kayak bagaimana memperbaiki hal itu, kayak kalau ada orang yang egonya tinggi mungkin dia bisa melakukan hal ini gitu. Terus kan Kak Azmi udah menerapkan itu. Nah, Kak Azmi udah menerapkan biar nggak egonya tinggi. Terus kalau misalnya berhadapan lagi dengan orang yang egonya tinggi, Kak Azmi kan katanya lebih memilih untuk ini ya, lebih diam tapi kayak udah ikhlasin aja. Udah ikhlasin aja. Berarti Kak Azmi udah nggak ngerasa kesel lagi kalau berhadapan dengan orang-orang yang egonya tinggi nih? Udah nggak ngerasa penat dan capek lagi? Kalau kayak gitu lagi capek parah lagi. Oh gitu. Berarti masih ada perasaan yang terpendam dong ya? Ya sebenarnya kalau misalnya kayak gitu lagi, Iya. kesel karena kita gitu, terus lama ikhlas. Terus kalau malu lagi kayak kesel dan masalah baru-baru gitu. Oh berarti jadi kayak keselnya itu pas baru kejadiannya berlangsung, tapi kemudian bisa ikhlas seperti itu? Terus kayak kan berlangsung terus kesel gitu kan. Terus ya udah kan dari itu ikhlas. Terus kalau kayak itu lagi kesel sama yang gini lagi gitu sih. Maksudnya gimana itu? Maksudnya kayak apapun permasalahan yang terbaru itu kesel gitu, tapi walaupun kesel itu nggak lama. Kesannya nggak lama, tapi tetap kesel gitu? Ya maksudnya ya kesel itu kalau ada masalah baru lagi gitu. Jadi kayak ada Kak Azmi lagi ada masalah, udah berusaha ikhlas tapi ada masalah baru seperti itu? Masalah nih, udah ikhlas terus ada masalah baru, nah ini keselnya ke masalah baru tersebut. Iya, berarti kan kesalnya saat ada masalah yang terjadi seperti itu ya? Pas waktu baru kejadian habis itu bisa ikhlas gitu. Berarti dengan kata lain Kak Azmi merasa penatnya pas waktu kejadiannya berlangsung aja atau bagaimana? Karena kan katanya tadi seterusnya ikhlas. Iya sih, sebenarnya berlangsung gitu, tapi takut kan dikhawatirkan kayak gitu terus ikhlas terus, takutnya menimbulkan efek gitu, maksudnya efek ke diri aku kayak lama capek gitu. Itu bukannya kalau ikhlas berarti hatinya kita tidak ada perasaan yang tersimpan? Iya sih, tapi maksudnya ya capek hadapinnya gitu, kalau walaupun udah kayak gitu kayak ikhlas terus ada gitu kayak
nggak mau sedikit yang lama. Oke, baik. Berarti sebenarnya Kak Azmi ini punya ada perasaan yang belum tersampaikan saat itu ya. Kalau menurut Ibu, kayaknya ada satu teknik yang cocok untuk dipakai untuk Kak Azmi untuk mencoba melepaskan perasaan tertahan itu gitu. Jadi kayak kalau ketemu orang itu, biar dia kan kadang julid gitu ya. Kan penat ngadepinnya, kita senyumin aja nggak sih, kan senyum juga ibadah gitu ya. Oke, jadi kayak kita sekarang akan menggunakan teknik itu ya. Sebentar. Nah, oke baik. Jadi kita di sini akan melakukan terapi senyum ya, Kak Azmi. Kak Azmi sebelumnya pernah mendengar teknik terapi senyum? Belum. Kalau begitu dijelaskan dulu ya. Terapi senyum itu adalah terapi yang menggunakan terapi senyum adalah teknik yang menggunakan media kaca sebagai tempat kakak untuk mengekspresikan diri. Jadi diharapkan kakak dapat mengeluarkan perasaan yang terpendam itu dari diri kakak. Kayak kan tadi kan kakak kayak merasa kesal gitu ya. Jadi kayak semoga bisa banyak kakak senyum, perasaan kakak itu bisa terkeluarkan gitu nantinya. Karena senyum kan juga kayak mengundang kebaikan gitu ya, siapa tahu orang yang julid tersebut bisa berubah gitu dari cara kakak memperlakukan dia gitu. Ini kakak boleh lihat, kita mulai. Kakak mau? Iya, kita mulai langsung saja ya. Kakak bisa lihat di sini di diri ada apa di cermin? Ada diri saya. Ada diri saya. Ada diri saya. Ada diri kakak. Dari kakak Azmi. Kenapa kakak Azmi di sini kenapa kelihatannya? Kakak Azmi yang dilihat di sini terlihat bagaimana? Terlihat kayak nggak ada ekspresi sih. Kayak nggak ada ekspresi. Oke baik kalau gitu. Kita mulai saja ya terapinya ya. Jadi untuk menambahkan ekspresi di wajah kakak Azmi, Kak Azmi boleh lihat wajah di depan. Sudut sebelah kanannya naik sedikit 2 cm. Susah Kak Azmi? Kalau nggak pakai tangan susah? Boleh. Kalau nggak bisa itu nggak bisa apa sendiri, nggak apa-apa pakai tangan. Ya. Kalau mau ya. Mau dilepas boleh. Nanti kalau iya benar. Kak Azmi berada dari sini. Tadi mau pakai tangan ya? Ya. Di sudutnya ditarik ke 2 cm ke samping. Ya. Yang sebelahnya juga tangan kiri. Oh, oke baik. Dinaikkan sedikit. Iya, senyum cantik banget. Ditahan selama 7 detik. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepertinya kakak Azmi ini ya masih tegang ya. Soalnya tadi masih kelihatan mulutnya bergetar gitu. Jadi kita ulangi lagi sekali lagi, nggak apa-apa Kak Azmi? Oke, kita lakukan hal yang sama tadi. Sudutnya kiri 2 cm, kanan 2 cm, naikin dikit, ya, cakep. Tahan 7 detik. Begitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, cakep Kak Azmi. Ini kayak gitu cakep, cantik sekali. Tapi kayak biar lebih rileks lagi gitu ya. Ibu ini akan mengajarkan gerakan relaksasi wajah gitu. Oke? Jadi kakak Azmi lihat lagi ke dalam cermin ya, taruh tangannya di arah pelipis mata. Iya, dua-dua tangannya tunjuk, jadi tunjuk. Iya, jadi tunjuk di pelipis. Iya, sebelah sini. Ditutup matanya. Oke. Agak sulit dilakukan karena jilbabnya. Ya. Nanti jilbabnya dibelai lagi ya. Ya. Ditarik. Ya, seperti itu. Ditahan selama 10 detik. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Kita lakukan sekali lagi ya. Seperti tadi. Iya, taruh sini. Tutup matanya. Tarik. Ditahan. Begitu mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita pergi ke gerakan kedua, oke? Tangannya ditaruh di sebelah sini. Sini. Ya, sini, di atas sini. Lalu diputar. Ya, biar lebih rileks boleh ditutup matanya. Nah, ini bantu hitung ya. Ini kita lakukan 10 kali, oke? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Terima kasih Kak Azmi. Yang terakhir, Kak Azmi boleh ditarik, membuka matanya lebar-lebar. Ya, alisnya ditarik sedikit ke atas. Ya, begitu bagus. Tahan selama 10 detik ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, turunin. Lagi, lakukan lagi. Yang seperti tadi, matanya. Iya, betul. Ibu hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Terima kasih Kak Azmi. Bagaimana perasaannya setelah melakukan gerakan merelaksasikan dan juga terapi senyum? Rileks kok, kayaknya nyaman aja gitu, jadi kayak rasa tenang gitu. Oke, baik. Bilang senyum buat tenang, atau senyum ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya Kak Azmi dalam konten ini. Boleh kembali ya. Ini teknik terapi senyum bisa kakak lakukan sendiri ya di rumah. Yang gerakan-gerakan tadi, ibu harap setelah dari sini Kakak Azmi bisa terselesaikan masalahnya. Iya. Bagaimana Kakak Azmi, ada yang ingin dikatakan lagi sebelum kita mengakhiri sesi? Ya, dari terapi senyum ini saya dapat belajar gitu bagaimana cara rileks dan menenangkan pikiran, dan juga terapi senyum ini dapat saya belajar bagaimana senyum yang benar-benar senyum yang membuat hatinya tenang gitu. Oke, baik. Terus juga sama terima kasih kepada ibu. Ya, ibu sangat senang mendapatkan hal itu. Kak Azmi juga semoga dapat membantu masalahnya setelah berkunjung dari sini. Mungkin kalau masih ada, setelah terapi ini diterapkan, Kakak Azmi masih merasa belum ada perubahan dari perasaan yang Kakak Azmi tadi sampaikan kepada ibu, Kakak Azmi boleh datang lagi ke sini nanti ya, kita bahas lagi. Ya, terima kasih Kakak Azmi.